sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita sabar dulu nih. Saya mau menghadirkan seorang member Royal Q juga yang akan sharing ke kita dan testimoninya beliau dari awal bergabung sampai dengan hari ini. Nah, beliau merupakan seorang dosen di salah satu universitas negeri ternama lah ya di Indonesia ya, dari Universitas Brawijaya. Langsung saja kita panggilkan Pak Darmawan. Halo, selamat malam Pak Darmawan. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Di Malang ini ya? Oh iya, di Malang ya. Walaupun terkenal kota dingin, tapi hari ini agak panas juga gitu ya. Gitu. Pak Darmawan mungkin bisa cerita sama kita itu bagaimana pertama kali Pak Darmawan bisa berkenalan dengan Royal Q. Jadi Pak Darmawan bisa juga cerita Pak Darmawan ini latar belakangnya apa sih? Kemudian kok alasan berjoin di Royal Q itu apa sih Pak gitu? Silahkan mungkin Pak bisa sharing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam cuan semuanya ya. Luar biasa, Mbak Tia ya. Mbak Tia. 865. Dan sebetulnya saya memang dosen di Universitas Brawijaya ya. Sama-sama S3-nya dengan Mas Hendrik Chuan ya. Sama S3-nya. Malah saya bilang Hendrik Chuan itu prof ya, provokator karena berhasil memprovokasi saya untuk proyek ini. Luar biasa Mas Hendrik, luar biasa ya. Makasih Pak. Yang diceritakan itu benar banget gitu. Situasi kayak begini, saya ada bisnis kos-kosan, sudah baru bangun belum ada yang nempeti sudah kolaps gitu ya. Sudah ada juga beberapa kopi-kopian ya, karena saya juga suka nongkrong gitu ya. Jadi awalnya saya itu karena banyak bergaul dengan teman-teman milenial ya. Sama umurnya Hendrik Chan dengan saya ya. Satu angkatan ya. Ya, dia 30 kali 1, saya 30 kali 2 gitu aja. Oh, gitu. Yang penting kita masih muda ya. Nah, begitu Mbak Tia ya. Jadi teman-teman yang di sini ya, tadi saya baca di Instagramnya salah satu menteri kita bahwa situasi semacam ini bisa sampai 2 tahun ke depan. Jadi kan merupakan suatu ancaman. Yeah. Kita harus open mindset kita. Nggak bisa kita itu tidak melakukan sesuatu yang adaptif dengan suatu persoalan, problem-problem yang sekarang ini. Terutama problem ekonomi kita. Kita terimbas ke dampak negatif, pendapatan kita menurun. Nah ini yang harus teman-teman sadari gitu. Yeah. Apa seperti itu? Karena memang semuanya terancam. Ini terancam secara massal tentang ekonomi ya. Belum lagi tentang dinamika sosial, perilaku, kemudian psikis kita juga terganggu juga dengan adanya ini. Tapi kita tetap semangat ya, karena saya itu terlibat di dalam suatu proyek 1 bulan ya, 1 bulan karena dikenalkan oleh Mbak Yuli dari Papua dan Bang Lamhot ya. Kemudian saya diundang dan kebetulan presenter yang presentasi pertama itu Mr. Hendrik Chang ya. Bisa sempat itu karena S-nya terakhir adalah sering cuan gitu ya. Luar biasa. Nah, saya menemukan di situ apa yang saya cari selama ini ya. Ada indikator killer ya. Pertama adalah ini bukan money game. Ya, anak money game 1,2 M, waduh, sudah pusing nggak karu-karuan ya. Pada saat masih butang waktu itu. Kemudian satu lagi adalah uang kita ini tidak di rekening orang lain, tapi di rekening kita sendiri. Ini indikator yang harus betul-betul kita cermati ya. Kenapa sih kita pinjam duit ke bank susahnya setengah mati, persyaratannya berat pada kondisi saat ini. Kok kita nyerahkan ke orang kok gampang sekali, nariknya susah, ya kan? Cairnya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, lama-lama enggak cair. Nah, oleh karena itu apa yang diterangkan oleh Mas Hendrik, saya percaya 90%. Begitu. Saya bekerja dengan orang yang tepat, dengan teknologi yang tepat, ya, ada robotnya juga excellent, kemudian bekerja sama dengan Binance juga excellent, dan ada supporting team yang excellent juga, gitu. Supporting team, termasuk ada Mbak Tia juga di sini ya kan, itu termasuk supporting team. Jadi saya nggak ragu. Saya itu mengambil energinya Mas Hendrik itu.
Saya ambil why-nya. Kenapa dia semangat begitu? Saya ambil why-nya. Wah, saya juga ingin menjadi miliarder deh, gitu kan? Gitu. Saya ambil itu. Dia ngomong apa? Keyword-nya saya garis bawahi. Saya nggak mau kesempatan itu hilang. Makanya selalu Hendrik Chuan bahwa tolong dengarkan saya. Saya memang selalu berguru tidak melihat umur ya, Mbak. Iya ya. Betul, setuju, Pak. Nah, akhirnya saya bekerja atau selama pandemi saya juga harus belajar kanan kiri pontang panting ya. Saya buat suatu kantor di rumah saja gitu. Ini saya anggap kantor. Dan karena why saya itu punyanya dan tadi saya ambil energinya, why-nya saya harus kuat. Saya harus membahagiakan orang tua, saudara, teman-teman bisa survive ekonominya di suatu kondisi semacam ini. Nah, oke, langsung besoknya saya langsung daftar trading dengan uang $100 meningkat $300. Waduh. Jadi modalnya $100 nih, Pak. Terus kemudian $100. Jadi $100 ya. Saya pelajari gitu ya. Saya juga kursus kursus apa ya istilahnya macam forex sih. Ya kayak cryptocurrency tetapi dengan manual. Wah, saya ikuti. Saya belajar trading view dengan Bybit dan sebagainya. Cilakanya saya nggak ngerti. Cilakanya. Wah, ini ada robot ngapain saya gitu. Waktu saya habis sudah nggak ngerti kita. Iya, untuk belajar gitu ya. Ya, karena kan saya ini milenial tua, jadi kan gitu. Milenial tua ada lagi. Akhirnya saya oke lah ini kok cuan terus gitu. Tadi kan ada pertanyaan apa ini benar cuan? Betul ya. Cuan terus. Akhirnya modal-modal itu terkumpul dengan profitnya saya compounding karena pada saat itu Mr. Hendrik menjelaskan di presentasinya menunjukkan kalkulatornya kalau kamu punya uang segini 3 tahun atau akan dapatkan sekian. Saya cermati benar. Iya. Jual mobil saya yang antik-antik yang saya suka tak jual. Dan saya sekarang nggak punya mobil. Punya VW saja saya sekarang dan sepeda motor yang lama. Nggak apa-apa gitu ya. Kita harus change, kita harus berani. Bergerak jadinya ya, Pak ya. Ya, take risk lah. Jangan, waduh, sepeda motor, mobil digosok-gosok, tapi kita nggak bisa makan, ya kan? Dengan suatu perhitungan. Ya, saya masukkan. Akhirnya terkumpul modal 165. Saya masukkan. Wah, untung. Dan sampai sekarang saya masukkan lagi, terkumpul modal 225. Nah, kalau saya lihat di sekarang ini, uang saya yang ada di rekening itu ini sekitar 323 juta. Saya profit kurang lebih kalau di ininya dalam 1 bulan kemarin itu 89.129.641 rupiah. Wow, 1 bulan tuh Pak ya? 1 bulan kotor ya. Oh, jadi Pak Pak Darmawan ini pakai sing strategi atau gimana? Copy trade juga? Enggak, saya mau belajar ngopi pakai ini ya, pakai robot gitu. Ada suatu menu di sini yang hebatnya. Dia menyediakan menu-menu yang bisa kita setting gitu ya. Betul. Ada suatu robot yang sangat luar biasa bisa mengkombinasikan suatu dia setting sama kita maunya apa. Ya. Kita belajar betul robot ini bisanya apa sih gitu. Ya. Ternyata bisanya selalu jawab, saya kasih kamu cuan, apapun permintaanmu. Hebat banget robot ini. Murah. Jadi karyawan kita ya Pak ya. Pokoknya cuan gitu. Karyawan kita kadang-kadang emosi juga kalau kita suruh ya kan. Ini kasih profit, kasih profit. Saya nggak ngerti teori trading yang luar biasa, tapi saya dapat ilmu sedikit-sedikit ya. Dan saya praktekkan dan sebagainya. Pernah dari sesuatu ini saya nggak tahu ya Mas Hendrik Chuan ya. Ini saya ini ada suatu hari saya ada profit $800. Wow. Belum melakukan networking ya. Kelemahan saya adalah saya agak traumatik di networking. Ya. Tapi karena saya sudah membuktikan, pernah juga saya untung $700 dengan uang sekitar 20.000 sekarang ya USD. Kemudian paling rendah 71, hari ini 72. Ya. Jadi saya baru tahu PNL tadi itu dari Mr. Hendrik gitu. Apa sih PNL itu? Saya jujur PNL-nya 43% Mas Hendrik. Gitu. Gede itu Pak, mantap itu Pak. Nah, saya akhirnya berani menawarkan ke teman saya. Ya,
langsung menawar ke teman. Nah ini mulai banyak yang ini, ada 10 orang yang gabung karena saya Waduh. maka teman-teman yang di sini sudah nggak usah ragu lah, nggak usah mikir diri ini. Waduh saya nggak bisa buat makan 1 bulan aja, nggak bisa ini 2 bulan. Saya tuh punya uang kalau saya pending, ya toh 4 bulan lagi habis nggak punya karena untuk hutang. Maka saya harus mikir otak ini saya putar ini, ya toh? Saya putar. Kemudian saya saya SWOT analisis ya dengan pekerjaan ini. Oke, opportunity-nya diberikan Royal Q sangat luar biasa, ya. Supportingnya timnya luar biasa, robotnya luar biasa. Kemudian kelemahan di saya adalah saya tidak bisa trading secara manual, kelemahan saya begitu. Saya malas networking, maka yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang trading dengan robot ini. Ya, jadi itu. Apalagi ada ancaman dari beberapa Bill Gates mengatakan, wah ini kita akan ada suatu pandemi yang, waduh itu juga menjadi suatu yang kepanikan tersendiri. Tapi saya yakin bahwa ini salah teman-teman kita bisa melakukan suatu income generating melalui robot ini. Jangan tunda lagi sudah, ya. Jangan tunda lagi. Segeralah bergabung. Gitu. Masa cari uang 1 juta aja gabung cari networking nggak bisa. Yang penting semangat ya, why-nya harus kuat, strong enough untuk kita bisa mau sukses. Udah kita full gas ya, gaspol remblong gitu. Dan akhirnya saya remblong ya. Ya, Mas Hendrickson saya nggak mau narik orang. Lah kok saya itu ngajak seorang pejabat, saya nggak sebutkan namanya, salah satu dirjen, karena saya tahu dia seorang yang juga milenial, juga ini, dan saya harus ada buktinya ada profitnya. Akhirnya dia gabung. Pasan saya undang, Pasan ini bukan orang sembarangan, you harus kasih dong. Kalau saya sudah kasih info, tapi saya yakin 50% info yang saya ketahui dari beliau itu salah semua. Jadi Pak Santoso tolong ya, gitu maksudnya. Nah, saya begitu ya. Akhirnya mudah-mudahan ya saran saya nantinya ada suatu buku atau panduan teknis bagaimana setting trading versi Pak San, versi dari Pak Hendrik, versi dari siapa-siapa. Jadi mungkin ada suatu buku yang judulnya Ada Apa Dengan Royal Q. Ya, nah, itu bukan ada apa dengan cinta. Bagus Pak, itu bagus. Begitulah ya, gitu. Iya, ada manual. Harus dibuat. Duplikasi ya, jangan disimpan sendiri. Duplikasi semuanya masyarakat itu supaya makmur semua. Nanti kalau makmur, otomatis kita juga akan makmur. Tapi bisa kita testimoni. Yang penting, terima kasih Mas Hendrik ya. Ya, sama-sama Pak. Biasa, sangat luar biasa ya. Terima kasih sama-sama. Akhirnya energinya Mas Hendrik itu saya sampaikan kemarin ke teman-teman itu di kafe ya. Saya sampaikan, wah dia semangat semua. Padahal dia juga ada yang datang usia 30, ya 60, bahkan yang pensiun gabung. Tapi agak lambat, Mas. Kalau yang sudah pensiun, ini gimana? Waduh, agak harus terus apa? Akhirnya Bung Lambot saya undang. Jelaskan, wah gitu kan. Makanya saya bilang, supporting timnya di sini sangat luar biasa. Sudah, kita nggak usah nunggu lama. Menurut saya, ya, saya hari ini pun nggak punya sepeda motor bagus. Yang custom saya jual, saya masukkan sebenarnya. Saya punya RC seperti C70 ya, yang dulu ya, bebek yang legendaris itu. Tapi saya yakin nanti kita akan profit dan bisa beli yang apa yang kita sudah investasikan di Royal Q. Saya pikir itu ya. Jadi ingat, siapa yang bisa memprediksi bahwa pandemi ini cepat berlalu? Ini persoalan bagi kita. Bahkan teman saya mengatakan, Pak, kita bisa 5 tahun semacam ini. Wah, 5 tahun, gimana ini? Gitu, harus putar otak gitu. Nah ini adalah satu jalan teman-teman sekalian. Ya, ini ada teman saya Mas Agus, Mas Agus, ayo bangkit. Teman-teman saya banyak yang ngerti. Ayo, alasan umur tua tidak. Mantap ya Pak Darmawan ya. Ya. Semangat tidak memandang usia, pokoknya kita salam cuan. Nah, saya suatu saat bikin ketemu dengan Mas Hendrik ini, dengan Pak Santoso, ya. Siap. Oke. Siap Pak. By the way Pak Darmawan, terima kasih